Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami dari kelompok rekayasa perangkat lunak lanjut dari website Carving Corner akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kelompok ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Nur Rohmawati dengan NIM 211240001156. Yang kedua, Muhammad Nur Siraj dengan NIM 211240001152. Yang ketiga, Muhammad Bayu Nugroho dengan NIM 211240001153. Yang keempat, Cakatri Muhammad Ilham dengan NIM 211240001166. Jadi dalam video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang website Carving Corner yang kami buat sebagai tugas akhir dari ujian akhir semester 6 ini di mata kuliah rekayasa perangkat lunak lanjut yang diampu oleh Bapak Kanif Zen MCom. Dalam video ini terdiri dari yang pertama, penjelasan SRS yaitu Software Requirement System, kemudian penjelasan terkait websitenya beserta codingan singkatnya. Jadi terbagi nanti dalam 4 sesi. Yang pertama terkait halaman home, kemudian halaman produk, kemudian halaman berita, lalu kemudian halaman diskusi. Jadi dalam website kami terdiri dari 4 sub bagian utama. Baik, langsung saja yang pertama kita masuk ke pembahasan SRS Software Requirement System dari website Carving Corner yang sudah kami buat. Baik, yang pertama adalah Software Requirement System website Carving Corner. Project overview-nya adalah saat ini akses dan promosi kerajinan ukir yang merupakan warisan budaya yang penuh dengan keindahan dan keahlian tinggi sangat terhambat. Carving Corner adalah solusi digital inovatif. Platform e-commerce dan forum komunikasi ini membantu pengrajin memasarkan barang mereka, menjangkau konsumen di seluruh dunia, dan membentuk komunitas. Carving Corner ini adalah tempat penjualan yang mudah digunakan dengan fitur pencarian, keranjang belanja, checkout, dan integrasi pembayaran online. Forum komunitasnya memungkinkan pengrajin dan penggemar saling mendukung, berinteraksi, dan berbagi pengalaman. Aplikasi web ini mudah digunakan dengan terintegrasi dengan layanan pembayaran dan pengiriman untuk memudahkan interaksi, analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan aplikasi, pengujian, dan peluncuran adalah semua tahapan pengembangan. Pengrajin, pelanggan, pihak industri kerajinan, dan tim pengembang adalah stakeholder utama proyek ini. Keterbatasan teknis, kompetisi pasar, adopsi pengguna, dan membangun komunitas adalah beberapa risiko dan tantangan yang dihadapi. Carving Corner memiliki potensi besar untuk membantu pengrajin ukir Jepara masuk ke pasar global, menghasilkan lebih banyak uang, dan membangun komunitas yang kuat. Ini akan memajukan warisan budaya Jepara ke kancah internasional berkat platform yang inovatif dan mudah digunakan oleh masyarakat. Kemudian tujuan dari software yang kami kembangkan, yang pertama, membantu pengrajin untuk memasarkan dan menjual produk kerajinan ukir mereka secara online. Yang kedua, membangun forum komunitas yang aktif dan untuk pengrajin dan penggemar kerajinan ukir Jepara. Yang ketiga, meningkatkan visibilitas dan keberlanjutan industri kerajinan ukir Jepara. Kemudian deskripsi software secara keseluruhan, yang pertama adalah untuk wadah penjualan, kemudian forum komunitas. Jadi terdapat fitur premium untuk pengrajin, yaitu listing produk unggulan, banner iklan, laporan penjualan detail, kemudian dukungan prioritas. Lalu ada juga fitur penjualan lanjutan, seperti terintegrasi dengan layanan marketplace, fitur pre-order dan custom order. Yang ketiga, fitur negosiasi harga. Kemudian fitur premium untuk pelanggan, yaitu akses eksklusif ke produk eksklusif dan edisi terbatas, kemudian pre-order eksklusif, dan diskon promo eksklusif.
Kemudian layanan pelanggan premium, ada dukungan pelanggan prioritas, layanan konsultasi desain, layanan pengiriman premium. Lalu fitur premium lainnya adalah grup komunitas eksklusif, acara eksklusif, fitur voting, dan feedback. Kemudian ada beberapa fungsionalitas yang ada di dalam sistem, seperti pendaftaran dan login, manajemen toko, pencarian produk, detail produk, keranjang belanja, check out dan pembayaran, dan pelacakan pesanan, serta ulasan dan peringkat. Kemudian modul forumnya seperti ini: pendaftaran dan login, pembuatan forum, partisipasi forum, pencarian forum, notifikasi, dan pelaporan. Lalu ada performa software adalah dalam tahap produksi, skalabilitas, keamanan, keandalan, ketersediaan, dan kemudahan penggunaan. Kemudian kebutuhan non-fungsionalitas dalam sistem meliputi keamanan, ketersediaan, performa, usability, scalability, maintainability. Kemudian external interface atau hubungan interaksi software dengan perangkat yang lain. Yang pertama termasuk gerbang pembayaran, kemudian media sosial. Lalu batasan dari desain atau gambaran yang akan dijalankan oleh sistem adalah aplikasi ini hanya mendukung bahasa Indonesia untuk awal peluncurannya. Kemudian tidak ada dukungan untuk transaksi pembayaran offline. Jadi sekian SRS yang kami jelaskan. Lalu selanjutnya adalah masuk ke dalam penjelasan alur secara singkat adalah seperti ini. Jadi website Carving Corner ini terdiri dari 4 subbagian. Yang pertama adalah halaman home, kemudian halaman produk, kemudian halaman news, dan halaman discussion. Jadi dalam halaman home adalah nanti kita menampilkan keunggulan-keunggulan dari website ini. Kemudian apa sih yang diunggulkan dari produk-produk yang telah dijual. Kemudian forum-forum yang memiliki feedback banyak nanti akan ditampilkan di halaman home. Kemudian news, berita-berita terbaru akan terintegrasi langsung di halaman home. Kemudian halaman produk berisi adalah penjualan produk dari kerajinan ukir di Jepara serta mebelnya. Jadi halaman produk ini mengintegrasi seluruh pasar yang ada di Jepara. Jadi seluruh konsumen dapat memasukkan dalam satu marketplace. Kemudian di situ sistemnya adalah sebuah marketplace dengan user dan konsumen saling jual beli. Kemudian pada halaman news, kita mengisi halaman tersebut dengan berita-berita terbaru terkait kerajinan ukir, pasar mebel yang ada saat ini. Kemudian halaman discussion nanti isinya adalah terkait diskusi-diskusi atau feedback dari pelanggan atau dari pembeli atau dari penjual dan dari orang-orang yang gemar dalam ukiran ataupun mebel di Jepara. Jadi itu ulasan singkat dari alur kerja dari website Carving Corner ini. Selanjutnya adalah masuk ke tahap penjelasan websitenya, lalu codingannya secara singkat. Yang pertama adalah nanti di halaman home yang akan dijelaskan oleh Muhammad Nurus Siraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurus Siraj, NIM 2112401152. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah RPL. Sini saya akan menjelaskan singkat source code tentang applet dan homeblade. Sini langsung saja saya menggunakan Laravel 11. Template HTML ini dibuat menggunakan Laravel, sebuah framework PHP, dan menggunakan Blade Engine template Laravel untuk membuat struktur HTML yang dinamis dan diperluas. Bagian-bagian kode Doctab HTML deklarasi bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML5 dan pengaturan bahasa halaman menjadi bahasa Inggris. Tag head, meta charset,
mengatur karakter encoding ke UTF-8. Meta name view mengatur agar halaman web responsif. Title menggunakan directive blade add yield. Title website untuk mengatur judul halaman yang bisa diisi oleh template lain. Jika tidak ada judul yang diberikan, akan default ke website. Link menghubungkan file CSS yang diperlukan. app.css untuk styling default dari Laravel dan web CSS untuk styling khusus. Add yield style menyediakan slot untuk menambahkan style sheet tambahan di template lain. Tag body. Selanjutnya ada navigasi. Membuat navbar menggunakan kelas Bootstrap untuk styling dan fungsionalitas. File konten untuk menempatkan di mana konten utama halaman akan dimasukkan. Untuk ini membuat footer dengan beberapa konten teks. Untuk selanjutnya di bagian home.blade.php, extend layout app. Ini menunjukkan bahwa file ini menggunakan layout app.blade.php yang ada di folder layout. Title home page. Bagian ini mendefinisikan bahwa bagian title dari halaman akan diisi dengan home page. Style. Bagian ini digunakan untuk menambahkan style sheet khusus untuk halaman ini. Untuk section konten, bagian utama di mana halaman konten dinamis akan dimasukkan. Sini ada selamat datang di website kami, tentang kami. Kita akan lihat tampilan websitenya seperti ini. Ada tentang kami, fitur utama, ada produk, berita, diskusi. Untuk media sosial ada icon serta linknya. Lanjut, section script. Bagian ini menambahkan script JavaScript khusus untuk halaman ini dengan menggunakan struktur Blade dari Laravel. File ini memungkinkan Anda untuk mendefinisikan bagian dinamis dari halaman web dan dalam blok-blok tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cakatung Muhammad Ilham akan menjelaskan tentang news pada UAS RPL ini yang diajarkan oleh Pak Hanif Zen, Bapak dosen Hanif Zen. Pertama kita mungkin akan membuka PHP Artisan Factory dulu ya, biar Laravel bisa kebuka. Suara seperti ini. Dan bagian saya adalah berita ada news. Nah, ini tata letaknya beritanya ya. Ini yang di sini tuh namanya online, terus di sini tuh card 1 2 3 4 5 6. Nanti ada 6 card ya. Terus ini sekilas ada berita terbaru hari ini, seperti keindahan mebel Jepara karya seni dari kayu. Mebel Jepara terkenal dengan ukiran tangan yang rumit dan desain yang elegan, menjadikan pilihan utama untuk dekorasi interior di seluruh dunia. Nah, jadi ini menampilkan sekilas berita terbaru ya, berita terbaru tentang mebel. Lalu kita lanjut ke kontingen ya. Pentingannya yaitu dari indeks. Nah, layout app ini dia ngambil dari sini nih, app.blade. Dia masuk ke layout, lalu dia masuk ke app.blade, jadi yang ditulis app saja. Nah, titel berita. Kalau titel berita tuh di sini
Nah, ini link aset CSS ya. Nah, lalu ini style custom, style manual. Ini bodinya menggunakan background color ini ya. Terus background color ini kartnya, kartu hover, kartu match stop. Yang di atas itu kartu-kartunya, kartu body, kartu title kartunya. Terus ini kartu teks tuh tulisan kartunya buat menerima itu. Ini kan warna biru sih. Terus footer. Lalu kita lanjut ke kontainer M.5. Nah, di sebuah kontainer itu di sini diisikan oleh sebuah kartu. Nah, ini card shadow. Card shadownya itu berisi tentang gambar. Ini card image doc. Jadi itu di atas kartunya gambarnya di kartunya bagian atas. Terus ada card title, yaitu judul ya. Lalu card text atau isi kartu tersebut ya, yaitu mebel Jepara terkenal dengan ukiran tangan yang rumit dan desain yang elegan yang menjadikannya pilihan utama untuk dekorasi interior di seluruh dunia. Itu yang terbaru ya. Ya, memang menjadi dekorasi interior di seluruh dunia memang itu hal yang wajar karena kualitasnya tidak mengecewakan ya. Kalau di Barat tuh murah-murah lagi, tapi kalau udah di sampai luar dunia tuh artinya berkali-kali lipat. Nah, ini gambarnya kita ngambil dari website ini gambarnya. Lalu yang kedua sama sih, sama persis, cuma beda di gambar, lalu di pengrajin mebel, lalu di banyak ini patternnya masih sama. Nah, yang ketiga sama, keempat sama, kelima sama, udah keenam juga sama ya. Ini locknya ya, locknya. Nah, kita coba kita kontrol C, terus kita PHP hapus server lagi. Nah, terlihat locknya kalau sangat murid. Lock ini harusnya keluar tuh. Ya, di Neosia dia ngatur CSS app, CS web, bootstrap, bootstrap, software, animate, dan ya seperti itulah cara kerjanya Laravel. Dia tuh menarik, jadi itu kelihatan rapi ya. Ini app di sini tuh dia menarik, tinggal ngambil konten itu yang bagus bagusnya Laravel. Jadi tidak usah menulis dari awal menulis tampilan sejarah manual ya, langsung kita isiin konten saja. Nah, sepertinya dari saya cukup ya. Kalau ada kata salah mohon maaf karena saya masih belajar juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati, NIM 2112400001156. Di sini saya akan mereview tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Karena ini kelompok, jadi saya dapat bagian pada produk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan dari produknya ya. Yang pertama kita akan buka view, terus pada produk. Nah, di sini di produk isinya ada name, deskripsi dan harga. Ini ada nama, deskripsi dan harga. Terus
eh, untuk tampilannya mungkin nanti dalam produk ini tapi ini saya buka masih kosong. Nanti produknya harusnya ada di sini. Untuk tampilan depannya ada di sini. Terus selanjutnya pada controllernya ada ini seperti di atas untuk controllernya. Terus untuk modelsnya isinya seperti ini. Untuk selanjutnya ada index blade HP ini di dalamnya seperti ini ya. Untuk produk nanti isinya ada nama, deskripsi, dan harga. Untuk bagian tampilannya dari sini di produk ini. Untuk halaman depannya, untuk halaman home nya seperti itu. Untuk yang lain-lainnya ini saya lihatkan. Ini ada home-nya isinya ini, untuk news isinya ini, dan produk isinya ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sub website, yakni bagian diskusi. Jadi dalam website ini terdapat fitur diskusi antara penjual dan pembeli maupun penggemar untuk menyatakan ekspresi mereka ke dalam forum diskusi. Apakah entah pernyataan atau pertanyaan bisa dimasukkan dalam forum diskusi kali ini. Di sini saya sudah menampilkan ada 3 diskusi, yakni yang pertama ada contohnya di sini, pertanyaan mengenai desain meja sudut. Saya ingin membuat meja sudut untuk ruang tamu, ada desain yang bagus, kemudian diposting oleh orangnya John Doe pada Juli 16, 2024. Nah, dalam fitur ini terdapat juga kita bisa membalas
pertanyaan yang disampaikan, kita bisa mengetikkan di sini, kemudian kita kirimkan. Nanti akan dimasukkan ke dalam database kita. Untuk codingannya, untuk tampilannya seperti ini, sangat simpel dan sangat sederhana karena belum sampai dengan finalisasi desain yang cukup bagus. Jadi kita buat yang sederhana, asalkan fungsinya kita bisa digunakan. Pada codingannya seperti ini. Jadi yang pertama ini adalah codingan untuk halamannya. Ada extend ke Layouts app untuk menampilkan navbarnya. Kemudian di sini ada section titelnya. Lalu di sini ada CSS dalam body. Jadi CSS internal. Lalu di sini ada judulnya H1, kemudian di sini tadi kolom pertama yaitu diskusi pertama, kemudian ada pertanyaannya, kemudian ada judulnya, ada pertanyaannya, kemudian ada tanggal postingannya. Lalu ketika form tadi diisi itu akan nge-route ke comments.store discussion.id 1, kemudian metodenya post. Lalu di sini ada tombol submitnya untuk mengirimkan kata yang telah diketikkan. Kemudian yang lain intinya seperti tadi sama, untuk ID-nya yang berbeda. Jadi route ke comment store, kemudian discussion ID, lalu ID-nya. Kemudian ada tombol klik kirim. Untuk rutenya seperti ini saya perlihatkan. Jadi rutenya di sini yang utama adalah rute ke discussion index. Jadi halaman diskusi tadi. Nah, rute yang di bawah ini adalah untuk memasukkan kalimat dalam kolom tadi. Jadi untuk memasukkan balasan-balasan ataupun pertanyaan lain. Lalu model yang saya gunakan di sini seperti ini standar. Kemudian model dari komentar itu seperti ini. Jadi fillable untuk discussion ID, comment, dan user ID. Kemudian untuk controllernya juga ada dua dalam forum diskusi kali ini, yaitu ada namanya yang pertama discussion controller. Di dalamnya ada function index, yaitu untuk menampilkan halaman pertama tadi, halaman indeksnya dari discussion atau forum. Kemudian halaman create juga ada. Kemudian fungsi untuk store atau inputan, kemudian fungsi untuk ke halaman detail diskusi yang baru ditambahkan. Jadi ada di sini discussion show. Lalu controller yang kedua dalam halaman diskusi adalah ada seperti ini. Ini adalah controller untuk memasukkan kalimat dalam kolom tadi. Jadi ada request, kemudian comment, kemudian required string, harus kata. Lalu di sini comment, kemudian dimasukkan ke discussion ID, dia request, kemudian comment, kemudian request comment, lalu save. Save ini ketika tombol kirim itu ditekan. Kemudian nanti ada pesan singkat sukses, comment, add successfully. Jadi seperti itu untuk halaman forum diskusinya. Jadi di sini kami menggunakan CSS internal karena lebih mudah saja, karena tiap halaman itu pastinya kebutuhannya berbeda-beda CSS-nya, jadi kita gunakan CSS internal. Ini masih sederhana, nanti di lain waktu kami akan perbaiki lagi ketika nanti memang dibutuhkan. Jadi
Yang penting kita memfungsikan website ini dengan baik. Nah, di websitenya seperti ini, ada navbarnya yang meliputi website, kemudian home, produk, berita, dan diskusi. Ini judulnya, kemudian ada kolom pertama, ada pertanyaan tentang apa, kemudian pertanyaannya apa, kemudian yang memposting siapa, dan ada tanggal postingannya. Lalu di sini ada kolom untuk mengirim jawaban atau kita bisa menanyakan juga di kolom ini. Jadi di sini juga ada tombol kirim untuk memasukkan teks yang kita ingin masukkan. Jadi seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya untuk halaman diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.